البحار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liman lahu haqqun alaina wal muslimina wal muslimat. Allahumma hdina lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi idnika innaka tahdi man tasha' ila siratal mustaqim. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ana bi ilmi fid darain. Faslun fi syurutis salati. Fasal syarat-syarat sahnya salat. Wa syaratus salati qabla dukhul fiha khamsatu asya' taharatul a'dha minal hadath wan najas. Syarat-syarat sebelum masuk salat itu ada 5. Yang pertama, suci dari al-a'dha, anggota tubuh, dari hadath. Suci anggota tubuh dari hadath akbar ataupun asghar. Kemudian suci dari najis. Wasatrul aurah, kedua adalah menutup aurat, bilibasin tahirin, dengan pakaian yang suci. Dengan pakaian yang suci. Wal wuqufu ala makanin tahirin. Yang pertama dan kedua sudah kita jelaskan. Kita sudah selesai. Kemudian masalah yang ketiga adalah al wuquf ala makanin tahir. Yaitu kita salat di tempat yang kita pastikan itu suci, ya. Al-wuquf ala makanin tahir, maksud yang dikatakan muallif di sini adalah yaitu tempat yang kita jadikan tumpuan dalam salat. Semisal qiyam berarti tempat kita berdiri berpijak, ya. Ketika kita ruku', ketika kita sujud, tempat kita bertumpu. Ketika kita sujud misalkan di bagian dari lutut, ya, di tempat lutut itu, maka harus suci dia. Ya, kemudian apa? Bagian tangan, kemudian bagian jidat, maka itu harus suci. Ya, maka itu harus suci. Adapun yang dia tidak terkena bagian anggota tubuh kita, misalkan di bawah perut, ya, di bawah perut, yaitu bagian lantai, itu tidak disyaratkan dia harus suci. Meskipun ada najis di situ, selagi tidak terkena, tidak nempel ke baju atau ke badan kita, maka tidak mempengaruhi keabsahan salat. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma balal arabi fil masjid, ketika ada orang Badui, orang pelosok yang dia datang ke Madinah, kemudian masuk Masjid Nabawi, kencing tiba-tiba di situ. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya menghampirinya, sampai sahabat itu sudah ada yang gulung pakaian, mau dihajar, ya, mau digebukin. Tetapi Nabi SAW mengatakan da'uh, tinggalkan mereka, tinggalkan dia, ya, tinggalkan dia. Kemudian Nabi merintahkan sabbu alaihi zanuban min ma. Kemudian ambilkan air, siram, ya, siram dengan 1 gayung. Di sini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun membiarkan orang tersebut yang kencing, tetapi Nabi SAW tidak membiarkan kencing tersebut meresap dan mengering, tetapi diambilkan air, karena tidak bisa suci, tidak bisa dihilangkan najis tersebut kecuali dengan diambilkan air, disiramkan air. Dan di sini faidahnya ada dakwah hikmah Nabi SAW, ya, dakwah Nabi SAW yang hikmah, yang itu harus dijaga oleh para dai, yang harus diikuti rambu-rambunya oleh para penuntut ilmu, ya. Jangan kita ada mungkar, sekalipun kita pastikan itu mungkar, tetapi kita jangan terburu-buru dalam artian yang membuat justru mudarat lebih besar. Justru mudarat lebih besar. Ya, kita timbang maslahat mudaratnya, itu adalah seorang yang faqih. Kemudian Kemudian faedah yang kedua adalah bahwasanya kotoran atau air kencing itu dia tidak bisa suci meskipun dengan kering tanpa disiram air. Ya, dia hanya bisa suci dengan disiram air yang suci juga. Maka di sini syarat yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah al-ilmu bidukhulil waqti. Al-ilmu bidukhul waqt. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sungguhnya salat itu diwajibkan pada waktu masing-masing. Maka Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan waktu subuh, waktu maghrib, waktu zuhur, waktu isya, waktu asar, semuanya itu dituntut
agar kita mengetahui kapan kita masuk waktu sholat, kapan kita keluar waktu sholat. Orang yang dia bangun tidur tiba-tiba dalam kondisi dia belum tahu waktu sudah masuk atau belum, kemudian dia langsung sholat, maka sholatnya tidak sah. Meskipun ternyata ketika dia selesai salam, dia tahu, oh ternyata sholatnya betul di awal waktu atau masuk waktu, maka kita katakan sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena dia tidak terpenuhi syarat, yaitu apa? Al-ilmu bidukhulil waqti, yaitu dia mengetahui bahwasanya itu sudah masuk, ya, sudah masuk. Kenapa? Karena al-ibrah, ya, yang jadi patokan dalam ibadah itu adalah pada dua hal, yaitu bima fi nafsil amr wa bima fi dhannil mukallaf, atau ya, jadi patokan dalam ibadah itu adalah al-ibrah fil ibadat. Yang jadi patokan dalam ibadah adalah dua hal. Yang pertama adalah hakikat hal tersebut memang sesuai dengan prediksi kita, ya, sesuai dengan prediksi kita. Yang kedua yang sesuai dengan prediksi kita, sesuai dengan syariat. Yang kedua adalah kita memiliki dzan, yaitu prediksi kuat bahwasanya kita melakukan ibadah ini di atas ilmu, ya. Seperti kita misalkan dalam kasus sekarang, orang yang dia belum mengetahui waktu sholat sudah masuk atau belum, dia sholat meskipun ternyata apa? Ternyata dia betul sholatnya pada waktunya, tetapi syarat yang lain tidak terpenuhi, yaitu dia harus memiliki prediksi kuat, ya, bahwasanya dia melakukan di atas ilmu. Ternyata dia tidak melakukannya di atas ilmu, maka tidak terpenuhi syaratnya, tidak dianggap ibadahnya, ya, tidak dianggap ibadahnya. Wal ilmu bidukhulil waqti lahu thalath maratib. Ilmu akan masuknya waktu salat itu ada 3 tingkatan. Yang pertama al-awwalu al-ilmu bin nafs. Yaitu an ya'lamal musalli bi nafsihi bidukhul waqt al-muhaddad syar'an lis-shalah. Yaitu dia memang tahu, dia sendiri mengetahui ini sudah masuk waktu, ya. Ini sudah masuk waktu. Yaitu dia melihat misalkan matahari sudah matahari dalam waktu zuhur, misalkan matahari sudah tergelincir, ya, dia melihat bayangan, atau dia melihat sudah waktu terbenam matahari, maka dia melihat fajar shadiq, maka itu sudah dia mengetahui langsung, ya, maka ini yang terkuat, ya, ini tingkatan yang paling pertama. Dan semisal masalah ini adalah tingkatan ini adalah ikhbar thiqah an ilm, yaitu kabar thiqah dari seorang yang terpercaya, yang dia berdasarkan ilmu, ya. Jadi ada orang misalkan dia sudah melihat fajar shadiq, dikabarkan kepada temannya, tetangganya atau semisalnya. Kemudian apa? Kemudian orang tersebut mendengar, maka kita ketika mendengar berita itu, maka kita wajib sholat, ya, karena sudah masuk waktu sholat. Kita bisa menggunakan kabar thiqah yang dibangun di atas ilmu. Sama hukumnya adzanul muadzin al-arif fi as-sahu. Orang yang dia itu menjaga waktu sholat, ya, muadzin yang dia itu menjaga, meneliti waktu sholat. Jadi dia tidak sholat, tidak adzan kecuali kalau sudah masuk waktu, ya. Maka yang seperti ini kita wajib kita melakukan sholat ketika sudah masuk waktunya, ya. Jadi waktu wajib sudah masuk, waktu wajib sudah masuk. Wa yajuzu taqlidu fil ghaim, taqlidu fil ghaim li'annahu la yu'adzin illa fil waqti ghaliban. Ya, boleh kita taklid kepada orang-orang yang dia menjaga waktu tadi seperti muadzin, ya. Karena apa? Karena umumnya orang yang seperti itu dia menjaga waktu, ya, mereka terpercaya. Derajat yang kedua adalah al-ijtihad biwirdin min Quran atau dars ilm atau bisyahdik mujarrab, ya, yaitu derajat yang kedua adalah dia tidak melihat langsung, tetapi dia memiliki metode yang lain, yaitu ijtihad dengan cara apa? Melihat waktu ayam berkokok misalkan, ya, ayam berkokok yang dia tidak pernah salah. Ayam ini kalau sudah waktu subuh berkokok dia, maka boleh kita menjadikan kokokan ayam yang sudah terlatih seperti itu untuk kita sholat,
Ya, ayamnya sudah melihat fajar atau belum? Ya, tidak ya, tidak disyaratkan ayamnya melihat fajar shadiq ya. Yang penting apa? Yang penting dia berkokoknya pada waktu sholat, ya, pada waktu masuk waktu. Ya. Dan ini terulang ya, sering terulang seperti itu ya, dan dia tidak ada kesalahan ya, ataupun misalkan kesalahannya itu sifatnya bisa ditolerir, misalkan 1 menit ya, misalkan sebelum waktu dia sudah berkokok, maka kita beramal dengan ihtiyat ya, beramal dengan hati-hati seperti itu ya. Nah, sebagian masyayikh kita di Tarim dahulu mengatakan berbeda dengan ayam di zaman kita ini. Ayam sekarang ini dia terkadang jam 2 sudah berkokok, atau terkadang jam 8 baru berkokok, karena sudah pada banyak makan riba katanya ya. Jadi apa? Karena sudah banyak makan riba, ayamnya keliru waktu ya. Ayamnya berkokok jam 8 pagi ya, kemudian orangnya apa? Salat subuhnya jam 10, jam 9 pagi ya. Maka ini ya masalah ya orang-orang zaman sekarang ya. Kalau misalkan tidak ada uzur syar'i, maka tidak diperkenankan yang seperti itu. Kemudian atau dia terbiasa, misalkan orang dahulu itu kalau mereka pekerja bengkel, bangunan, atau penjahit atau semisalnya, mereka kira-kira kalau jahit 5 pakaian masuk waktu zuhur ya, jahit 5 pakaian lagi masuk waktu asar. Atau tukang bangunan yang dia kerjanya setiap hari kerja memasang batu bata misalkan ya, kalau saya sudah masang 50 batu bata masuk waktu zuhur dan seterusnya, maka ini diantara apa? Ijtihad ya, ini dibolehkan, yaitu kita tidak melihat langsung matahari sudah tergelincir atau belum, melihat bayangan juga tidak ya, tidak ada yang semisal, maka dia dibolehkan ya, dengan apa? Dengan ijtihad yang dia memiliki kebiasaan-kebiasaan yang rutinitas yang memang terbukti, teruji ya. Kemudian yang ketiga, taqlidul mujtahid 'indal ajaz. Itu yang ketiga adalah kita mengikuti orang yang ijtihad dengan ijtihad yang kedua tadi ini. Ya, baik dia ijtihadnya itu dia menggunakan ilmu hitung, ya ilmu hisab seperti sekarang, atau dia menggunakan misalkan menggunakan aplikasi ya, zaman kita ini seperti itu. Ya, atau yang semisalnya, maka ini dibolehkan. Ya, alhamdulillah negeri kita semua sudah berjalan, tidak ada masalah dalam masalah ini. Tetapi masalahnya kalau kita safar misalkan dalam kondisi kita tidak ada handphone ya, tidak ada aplikasi, kemudian kita safar di atas kapal atau di atas pesawat ya, maka seperti ini kita dibolehkan mengikuti orang yang dia mengetahui waktu atau yang sudah berijtihad. Nah, bagaimana hukum orang yang dia bisa melihat langsung ya, dia bisa melihat langsung ya, tanpa takalluf pastinya, tanpa dia membebankan diri berlebih, kemudian dia taklid kepada orang lain ya. Dia bisa misalkan, saya bisa melihat bayangan, saya mudah sangat mungkin saya untuk melihat seperti ini, maka tidak diperkenankan orang yang bisa melihat seperti itu dia melakukan taklid ya kepada orang lain. Misalkan kita bisa kita untuk melihat langsung fajar shadiq ya, dalam kondisi kita memang tinggalnya di daerah pegunungan atau kita tinggalnya di pinggir pantai yang kelihatan fajar shadiq dengan sangat mudah ya, beda dengan di kota sulit. Maka mereka melihat langsung ya. Kalau misalkan tidak memungkinkan, maka dia melihat kepada khabar thiqah, kepada muadzin yang ada sekarang ya, itu dibolehkan. Tapi kalau dia misalkan sudah ijtihad dia mengatakan ini sudah waktu sholat dia, ternyata dia tadi ijtihadnya keliru karena misalkan jamnya kecepatan, atau yang mengkabarkan dia ini keliru kabarnya, maka kelirunya dilihat
Ya, kelirunya, kalau dia kelirunya dia sholat di luar setelah waktu, maka sah sholatnya. Kalau setelah waktunya, kalau sebelum waktunya maka wajib diulang, ya, wajib diulang. Masalah turunan selanjutnya, kalau misalkan ada orang yang dia seperti tadi keliru jamnya, dia jamnya kecepatan 1 jam, ya berarti apa? Waktu maghrib jam 6, ya jam 6 maghrib, dia di jamnya sudah jam 6 padahal masih jam 5, ya jadi kecepatan jam dia 1 jam, maka dia tanpa lihat matahari, tanpa lihat ini, dia langsung sholat, dan itu terjadi misalkan sampai 1 waktu, ya dari subuh sampai ini, atau sampai bahkan berhari-hari, ya karena dia pakai jam, ya karena dia pakai jam, maka kita katakan dia wajib qadha, ya wajib dia ulang salat yang terakhir, ya salat yang terakhir di hari yang akhir, ya di hari yang akhir. Misalkan dia sudah 3 hari salat seperti itu, berarti salat pertama dia keliru, salat kedua keliru lagi, tetapi salat yang kedua ini, ya dalam mazhab Syafi'i itu terhitung sudah menutup kesalahan yang di hari pertama. Ya, jadi sholat subuh di hari pertama keliru, dia di hari kedua juga sama, 1 jam sebelum waktunya dia sudah sholat, maka dia dianggap sudah menutupi kekurangan di hari pertama, ya atau dianggap mengqadha di hari pertama. Sholat zuhur di hari kedua pun sama, asar, maghrib, isya pun sama. Di hari ketiga dia keliru juga, ya maka kalau dia sudah tahu di hari ketiga, ya di hari ketiga dia tahu misalkan setelah isya baru dia tahu, oh ternyata jam saya ini kecepatan, ya kemudian dia benarkan, berarti saya selama ini sholat 1 jam sebelum waktunya, maka orang yang seperti ini dia wajib mengulang di akhir sholat dia, ya di hari ketiga saja, karena hari kedua sudah terqadha, hari pertama sudah terqadha dengan hari kedua, hari kedua sudah terqadha dengan hari ketiga belum terqadha, maka dia harus ulang, ya di hari ketiga, ya itu dalam masalah ini. Kemudian yang terakhir istiqbal qiblah, menghadap kiblat, ya diharuskan kita menghadap kiblat. Yang diharuskan menghadap kiblat itu adalah dada, ya bukan wajah. Ya ini Nabi SAW mengatakan, idza qumta ila sholati fasbighil wudu thumma istiqbal qiblah. Kalau kamu salat maka perbaiki wudu, kemudian menghadaplah kiblat. Jadi menghadap kiblat ini ada 2 kondisi. Kondisi kita melihat langsung Ka'bah, maka harus menghadap ke kiblat ainnya. Kalau misalkan kita dalam kondisi jauh, tidak melihat ain, bendanya Ka'bah kita jauh seperti kita di Indonesia, maka cukup dzan, yaitu prediksi kuat. Maka sama, untuk kita mengetahui arah kiblat ini, kita bisa melihat sendiri langsung. Kalau tidak tahu maka menerima kabar orang-orang thiqah. Kabar orang thiqah, ya, yang dia misalkan bisa menghitung derajatnya, ukurannya, bagaimana ke arah mana. Kemudian yang ketiga adalah ijtihad. Ijtihad ini bisa dengan dia melihat ke arah barat, timur, utara, selatan. Ya, kalau kita dahulu melihat arah kiblat ini, kita dilihatkan langsung namanya najmus shimali, yaitu bintang utara. Bintang utara kalau kita tahu tempatnya akan mudah. Di mana utara, di mana lawan utara berarti selatan. Ya, kemudian kita akan tahu di mana arah barat, di mana arah timur. Kalau kita sudah tahu 4 ini maka mudah, ya. Karena terkadang orang yang dia mengetahui arah utara, dia di sana misalkan katanya di sana, tetapi ternyata di nyerang sedikit, ya. Maka yang kita lebih memastikan lagi kebenaran itu kalau kita melihat najm shimali, yaitu bintang utara.
Kemudian setelah itu kita ukur, dilihat arah barat dengan arah utara. Jadi arah barat utara kita sudah tahu, dilihat arah barat. Ya. Misalkan arah barat, arah utara ke sana, arah barat ke situ. Ya. Arah utara, arah barat. Ya. Maka dia arah barat ini jadi patokan kita. Ke arah utara sedikit kalau di Indonesia. Ya, kalau di Indonesia. Sebagian negeri berbeda ya. Tergantung letak negerinya. Kemudian yang keempat, taklid mujtahid. Dia mengikuti orang-orang yang ijtihad. Ya, semisal dia melihat ada masjid yang arahnya sudah apa? Arahnya ke kiblat, orang-orang semua sholat di situ menghadap arah masjid, kiblat masjid. Maka itu sudah bisa jadi patokan. Nah, dengan catatan dia apa? Yang ijtihad ini orangnya thiqah. Ya, orangnya dia tahu bagaimana cara melihat kiblat. Wa yajuz tarkul istiqbal fi halatain. Boleh kita itu tidak menghadap kiblat pada dua kondisi saja. Ya, dua kondisi saja. Yang pertama fi syiddatil khauf, yaitu ketika sangat mengkecam, ya, sangat mencekam, ya, sangat mencekam dalam kondisi kita takut. Ya, dalam kondisi takut itu bisa kita itu kondisi gempa, bisa kondisi ada kebakaran, bisa kondisi kita itu perang atau semisalnya. Yang penting syiddatul khauf, sangat mencekam, takut dia. Ya. Seperti misalkan tadi gempa. Apakah dia tetap bertahan sholat? Ya. Di tempat itu atau dia boleh sambil berjalan? Ya. Boleh, dibolehkan dia sambil berjalan sekalipun. Ya. Sampai pun dia tidak menghadap kiblat, dibolehkan. Ya. Itu yang pertama. Kondisi sholat wajib. Ya, misalkan seperti kemarin di mana ini daerah Lombok gempa misalkan. Ya, jamaah tetap bertahan di masjid. Ya, akhirnya apa? Ada yang gempa, jatuh bangunannya sampai ada yang meninggal. Maka apa? Maka kalian boleh keluar, kalian boleh sampai pun berlari. Dalam kondisi apa? Dalam kondisi masih sholat, meskipun tidak menghadap kiblat. Ya. Dengan catatan apa? Jangan sampai bersuara. Ya, jangan sampai teriak tolong misalkan. Dia dalam kondisi sholat, dia lari, dia berteriak tolong, maka itu batal sholatnya. Ya. Maka dia dibolehkan dalam kondisi mencekam seperti itu, khawatir terhadap dirinya, dia sholat meskipun dia lari, meskipun dia kondisi tidak menghadap kiblat. Yang kedua, fin nafilah, fi safar ala rahilah. Ya, dalam kondisi dia di atas kendaraannya sedang safar. Ya. Sedang safar boleh, meskipun safar qasir. Safar qasir itu yang marhalah. Marhalah itu sekitar 40 kilo atau 41 kilo. Maka dibolehkan dia sholat di atas kendaraan meskipun tidak menghadap kiblat. Meskipun tidak menghadap kiblat. Maksudnya apa? Dia sholat menghadap kiblat dahulu, kemudian ikuti arah kendaraan dia. Ya, misalkan dia naik kendaraan seperti bus, ya, dia naik kendaraan pesawat semisalnya. Maka di takbiratul ihram dia berusaha untuk menghadap kiblat kalau dia memungkinkan. Ya. Kalau tidak sholat, ya, meskipun dia tidak menghadap kiblat sekalipun. Nah, ini kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.